Perawatan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang teknik menyusui yang benar. Apakah Ibu sudah tahu teknik menyusui yang benar? Ya, saya jelaskan ya Bu. Ya, teknik menyusui yang benar itu cara memberikan ASI pada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu dan bayi dengan benar. Memberikan ASI dalam suasana yang santai bagi ibu dan bayi, buat kondisi ibu senyaman mungkin. Sebelum beberapa minggu pertama, bayi perlu diberikan ASI setiap 2-3 jam sekali. Menjelang akhir minggu ke-6, sebagian besar kebutuhan bayi akan ASI setiap 4 jam sekali. Jadwal ini baik sampai bayi berumur antara 10-12 bulan. Posisi menyusui yang pertama itu posisi cekapan. Yaitu posisi klasik yang telah menjadi kegemaran kebanyakan para ibu. Posisi ini membolehkan perut bayi dan perut ibu bertemu supaya tidak perlu memutar kepalanya untuk menyusu. Kepala bayi berada di dalam cekapan. Sokong kepala badan dan punggung bayi serta lengan bayi perlu berada di bagian sisinya. Gimana itu Bu? Dicontohin ya. Ya, seperti ini perut bayi menempel pada perut ibu. Yang kedua itu posisi football hold, yaitu posisi ini sangat sesuai jika baru pulih dari pembedahan sesar, memiliki payudara yang besar, menyusu bayi prematur atau bayi yang kecil ukurannya, atau menyusui anak kembar pada waktu yang bersamaan. Sokong kepala bayi dengan tangan menggunakan bantal untuk menyokong belakang badan ibu. Ini yang punya anak kembar ya Pak? Kanan kiri gitu ya Bu? Iya, kanan kiri gini kalau punya anak kembar. Yang ketiga itu posisi berbaring. Posisi ini apabila ibu dan bayi merasati jika baru pulih dari pembedahan sesar, ini mungkin satu-satunya posisi yang biasa dicoba pada beberapa hari pertama. Sokong kepala ibu dengan lengan dan sokong bayi dengan lengan atas. Ini berbaring di kasur ya Bu. Dengan cara itu miring Bu. Cuma miring aja Mbak itu? Miring sambil disusuin gitu. Fungsi menyusui yang benar dan akibat tidak menyusui dengan benar. Fungsinya itu pelekatan menyusu pada bayi kuat. Yang kedua, bayi menjadi tenang. Yang ketiga, puting susu tidak lecet. Yang keempat, tidak terjadi gemuk. Gemuk itu muntah ya Bu. Yang akibat tidak menyusui dengan benar itu puting susu menjadi lecet, ASI tidak keluar, bayi enggan menyusu dan bayi menjadi kembung. Tanda bayi menyusui dengan benar itu bayi tampak tenang, badan bayi menempel pada perut ibu, mulut bayi terbuka lebar, dagu bayi menempel pada payudara ibu. Sebagian air olah masuk dalam mulut bayi, air olah bawah masuk lebih banyak. Bayi nampak menghisap kuat dengan irama perlahan. Setelah itu puting susu tidak terasa nyeri. Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Dan yang terakhir, kepala bayi agak menengah. Tanda-tanda bayi mendapat ASI dalam jumlah penuh. Bayi akan terlihat puas setelah menyusu. Dan kedua, bayi terlihat sehat dan berat badan bayi naik setelah 2 minggu pertama. Yang ketiga, puting dan payudara tidak luka atau nyeri. Yang keempat, setelah beberapa hari menyusu, bayi akan buang air kecil 6-8 kali sehari dan buang air besar berwarna kuning 2 kali sehari. Yang kelima, apabila selalu tidur dan tidak mau menyusui, maka sebaiknya bayi dibangunkan dan dirangsang untuk menyusui setiap 2-3 jam sekali setiap harinya. Jadi kalau bayinya tidur itu dibangunkan dulu gitu untuk disusui. Sampai mau bangun Mbak? Ya dibangun, dicubit kecil gitu di kakinya biar bangun. Itu Mak. Iya Pak. Inilah langkahnya. Yang pertama, ibu bisa cuci tangan terlebih dahulu gitu sebelum menyusui. Ibu bisa duduk atau berbaring dengan santai. Bila duduk, lebih baik menggunakan kursi yang rendah agar kaki ibu tidak menggantung dan kemudian bersandar pada sandaran kursi. Sebelum menyusui, ibu juga bisa membersihkan payudara ibu dengan menggunakan air hangat ibu sama kapas ibu dibersihkan. Terus juga sebelum menyusui, ASI dikeluarkan sedikit
pada puting dan sekitar areola payudara. Cara ini mempunyai manfaat sebagai desinfektan dan menjaga kelembapan puting susu. Setelah itu, ibu meletakkan bayi pada satu lengan. Jadi cuma satu lengan, ibu nggak kayak gini, tapi cuma satu lengan. Kepala bayi berada pada lengkung siku ibu dan bokong bayi berada di lengan bawah. Jadi ini bokongnya berada di lengan bawah ini ibu di sana. Setelah itu ibu menempelkan perut bayi pada perut ibu dengan meletakkan satu di depan kepala bayi menghadap payudara. Jadi ini lengannya di belakang, ini perutnya nempel pada perut ibu. Ini bayinya itu menghadap ke payudara ibu. Setelah itu posisi telinga, lengan, dan mulut itu satu garis lurus gitu, nggak boleh melenceng atau miring gitu. Setelah itu memegang payudara dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawah serta jangan menekan puting susu dan areola seperti ini gitu tangannya. Mengajar merangsang membuka mulut bayi, menyentuh pipi dengan puting susu, menyentuh sudut mulut bayi agar sudut mulutnya terbuka. Setelah terbuka langsung masukkan putingnya ke dalam mulut bayinya gitu. Masukkan semua ke mulut bayinya. Setelah bayi mulai menghisap, anjuran ibu untuk tidak memegang atau menjaga payudara. Jadi kalau bayinya udah ngisap nggak usah disangga lagi. Setelah itu perhatikan bayi selama menyusui. Jadi ibu diperhatikan, bu, jangan main HP atau sambil ngapain gitu bu. Setelah itu jika sudah selesai menyusu, ibu bisa melepaskan isapan dengan menggunakan jari kelingking ibu dan bisa melepaskan payudara ibu setelah menyusui. Itu gimana mbak? Jadi itu di pinggir mulut bayinya dibuka gitu bu. Setelah itu dilepaskan payudaranya. Setelah itu ibu bisa mengoleskan ASI pada puting susu dan areolanya biar kering dengan sendirinya. Setelah itu ibu menyendawakan bayi. Jadi bayinya digendong tagak dengan bersandar pada bayi itu kayak gini gitu. Tepuk-tepuk gini sampai bersendawa. Tujuannya itu biar gak bungok. Selama 10-15 menit atau sampai bayinya itu udah bersendawa gitu. Ini upaya untuk memperbanyak ASI untuk bayi itu menyusui setiap 2 jam siang dan malam antara 10-15 menit. Yang kedua, bangunkan bayi, lepas baju bayi yang menyebabkan rasa gerah. Yang ketiga, pastikan bayi menyusui dengan posisi menempel yang baik dan mendengarkan suara menelan yang aktif. Yang keempat, susui bayi di tempat yang tenang dan nyaman. Jadi jangan yang berisik gitu loh bu. Ini untuk ibunya, agar ASINya banyak itu ibu harus istirahat dan minum yang cukup, terus makan makanan yang bergizi. Ibu juga bisa melakukan breast care. Ibu tahu kan breast care, cara memijat itu payudara agar ASINya banyak. Terus susui bayi sesering mungkin. Ini posisi menyusui itu ada cradle position, cross cradle. Ibu bisa lihat sendiri ya bu.